Oke, total di KIP sekarang ini. Ya, Menjabat Wakil Ketua KIP periode 2022 hingga 2026, termuda lagi. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan banyak di Tribuners juga di sana. Ini awal hmm, mula ikut Komisi Informasi seperti apa, Mas? Kan dulunya Mas ya, Arif kan aktif di apa ya, kegiatan hmm, mahasiswa sosial ya, politik, kemudian mengambil S3-nya ini di ya, hubungan internasional, berbelok ke ya, hal informasi. Kenapa dulu ya, nggak ambil ilmu komunikasi, Mas? ya, enggak. Jadi kalau komisi informasi itu sebenarnya bukan dekat ke komunikasi. Itu pertama secara rumpun keilmuan, justru lebih dekat ke rumpun ilmunya Mas Bima, Oh, administrasi negara, karena dia pelayanan publik, layanan informasi publik ya. Jadi lebih dekat ke pemerintahan. Bagaimana tanggung jawab pemerintahan untuk memberikan hak informasi bagi warga negara dekat dengan ilmu politik, ilmu segala ilmu ya sebenarnya. Ini kan lembaga yang tidak spesifik ilmu tertentu. Nah, yang kedua, waktu itu ceritanya begini, sejak saya di apa namanya di tenaga ahli komisi, terus kemudian sudah punya gelar master ya studi pertahanan, terus kemudian apalagi sudah lulus dari doktor hubungan internasional, saya sering diundang sebagai narasumber hubungan internasional, iya. sebagai pakar politik internasional. Nah, sejak itu interaksi saya dengan beberapa lembaga, salah satunya ada lembaga Magnitude. Magnitude itu yang mimpin adalah Mas Aman, Abdurrahman Makmun, salah satu ketua KIP RI periode pertama. Oke. Itu. Jadi ketua KIP periode pertama itu Abdurrahman Makmun itu sering mengundang saya untuk diskusi Hmm. tema tentang keterbukaan informasi, tapi dari sisi kepakaran saya yang tadi ada pertahanan, ada intelijen, ada hubungan luar negeri. Yang sebenarnya tema-tema yang saya tekuni itu masuk ke kategori kalau di Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, masuk kategori informasi publik yang dikecualikan di Hmm. pasal 17. Jadi ada informasi yang harus dibuka, ada informasi yang dikecualikan dari keharusan itu. Kira-kira yang nggak apa-apa kalau tidak diberikan. Nah, kebetulan itu semua keilmuan saya masuk ke yang itu. Informasi yang dikecualikan, pertahanan, intelijen, terus kemudian korespondensi dengan luar negeri kan tuh banyak kaitan hubungan internasional, strategi. Nah, jadi saya sering diundang di forum Magnitude sejak tahun 2016. Jadi meskipun saya termuda di KIP, belum tentu interaksi saya dengan KIP itu kalah muda ya Iya. atau kalah tua dengan komisioner yang pernah duduk di KIP. Karena interaksi saya dengan Pak Ketua periode pertama sudah sangat lama. Diskusi saya di Magnitude, salah satu lembaga yang paling concern di keterbukaan informasi publik juga sudah sangat lama. Terus kemudian saya di tenaga ahli Komisi 1 kan 10 tahun gitu. Oh, Jadi satu dekade berarti. iya, dan Komisi 1 kan bidangnya salah satunya atau mitranya Komisi Informasi Pusat RI. Oh, dari situ Iya, akhirnya bertemu ya, Mas ya, bertemu. iya. Jadi Ya. sebenarnya interaksi saya sudah lama. Bedanya saya tidak berada di tema itu sebagai juru bicara. Hmm. Selama ini saya belajar Hmm. gitu. Nah, jadi ceritanya begitu. Jadi sebenarnya interaksi saya sudah lama. Mungkin bisa dihitung dari keterlibatan saya di Komisi 1 sebagai tenaga ahli sudah 10 tahun gitu. Sebelum jabat 10, wakil, ya. iya 10 tahun ditambah pengalaman di KIP DKI, ya saya sudah 12 tahun lebih ya. Sudah 12 tahun lebih menekuni atau berinteraksi dengan tema KIP. Undang-Undang 14 2008 itu kita juga eh, apa istilahnya ikut serta ya waktu itu sudah juga sebagai tenaga ahli di DPR kan ikut serta untuk melihat prosesnya. Jadi kita juga melihat dan berinteraksi dengan tema-tema itu sudah lama. Tapi baru bertugas secara resmi ya sejak kita terpilih di KIP DKI. Gitu, Mas.
Bima. Sebelum Komisi Informasi Pusat, Mas Arya menempuh dulu tugasnya di Iya, DKI ya Mas ya, DKI. ya, saya KIP DKI sebelumnya di 2020 ya saya udah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.